Biar seia, biar sekata, biar dakwanya cetar membahana masuk ke dalam syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghaya, syukran bila nihaya. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah, wal kitabah lil qiraah, wal qiraah lil ma'rifah, wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Juri 1 Abad Nahdlatul Ulama yang saya takzimi, serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the Lord of the world, the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Seluas langit bumi, sebesar penjuru galaksi, dan sedalam lautan yang tak bertepi. Salawat bermutiarakan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu kata, bahkan berjuta kata, yang bertajuk pentingnya menuntut ilmu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejak pertama kali ayat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejak itu pula kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dalam kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pada surah Al-Alaq ayat 1 ini dengan jelas bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membaca, yang mana dalam maknanya yaitu perintah menuntut ilmu. Salah satu kata mutiara populer menyebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Imam Syafi'i berkata, wa man lam yaduk murrat ta'allumi sa'ah tajarra'a zullal jahli tula hayati. Siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat saja, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Saudara-saudaraku, tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Belajarlah, tak seorang pun terlahir dalam keadaan berilmu. Sebab orang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan pahitnya empedu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan beberapa orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan dari arti ayat tersebut, Allah telah menjanjikan kepada kita bahwa orang yang beriman akan diangkat oleh Allah derajat di sisinya nanti. Hadirin majelis ilmu yang dirahmati Allah, lalu ilmu yang bagaimanakah yang akan mengantarkan seorang hambanya mendapatkan derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tak lain dan tak bukan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dua pusaka yang jika kita berpegang teguh kepada keduanya, maka selamatlah kita. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, jika ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka dengan ilmu. Oleh karena itu, jangan hanya berfokus pada ilmu dunia saja, melainkan harus berfokus pula terhadap ilmu agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Memberitahu bukan berarti yang paling tahu, sebab ilmu memang harus diberitahu. Menasehati bukan berarti yang paling baik budi, sebab nasihat memang harus tersemat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.